Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Zhan Tiange mengeluarkan erangan. Meskipun dia bergerak secepat yang dia bisa, dia masih diiris di pinggang. Bagian bawah tubuhnya jatuh dari langit, sementara bagian atasnya terus melayang di udara. Wajahnya pucat tanpa jejak warna. Dia benar-benar dikalahkan dengan sangat buruk seperti ini. Shi Hao tanpa ampun. Sambil memegang pedang petir, tangannya menebas ke bawah. Dunia petir kecil diaduk. Rerumputan di dalamnya segar dan bersih, dan airnya biru tua, semuanya sangat realistis. Sementara itu, di udara, pancaran cahaya abadi yang terbang turun. Raja Perang ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Peu! Setengah sisa tubuhnya sudah compang-camping. Itu kemudian ditembus oleh seberkas cahaya. Tubuhnya yang telah kehilangan 70% dari kekuatan tempurnya menjadi lebih lemah, jatuh ke tanah. Teknik rahasia Kaisar Petir. Dia berkata melalui terkepal. Leluhur kuno klannya Kaisar Perang telah lama menyimpulkan bahwa makhluk tertinggi langit asal memiliki warisan Kaisar Petir. Dia sekarang secara pribadi mengalaminya dan sudah memverifikasinya. Huang memperoleh metode rahasia Kaisar Petir dari alam rahasia. Merebut cahaya dari 9 langit adalah manifestasi nyata dari metode rahasia tabu Kaisar Petir. Itu beresonansi dengan dunia petir kecil yang dibangun Shi Hao dan mengukir dirinya sendiri dalam kehampaan, mampu meretas seperti cahaya abadi. Raja Perang! Orang-orang di sekitarnya berteriak. Mereka bergegas maju bersama. Jika Zhan Tiange mati di sini, maka mereka juga tidak akan bisa hidup. Kaca! Shi Hao berjalan. Petir muncul di mana-mana, segera meledak melalui 4 ahli tertinggi. Ruang di antara alis mereka meneteskan darah. Mereka ambruk ke tanah, wajah mereka menghadap ke langit. Akan mempertaruhkan semuanya melawannya. Ini adalah ksatria kematian dari War Race. Mereka tidak takut hidup dan mati. Sebuah cahaya setan muncul di mata mereka. Mereka bergegas maju bersama. Kiang! Di dalam dunia kecil yang Shi Hao ciptakan dari petir, senjata-senjata keluar satu demi satu, menggambar hamparan pelangi saat mereka bergegas maju. Suara peu-peu terdengar tanpa henti. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang terbunuh, tidak dapat menghentikan langkahnya. Ini semua kepercayaan diri Anda sebesar? Sama sekali tidak ada apa-apanya. Shi Hao memandang Zhan Tiange. Suaranya tenang. Dia mengangkat warblade di tangannya ke udara. Itu berkedip dengan pancaran pedang yang mengguncang jiwa. Wajah Zhan Tiange seputih salju. Itu karena dia kehilangan setengah dari tubuhnya, dan kehilangan darahnya sangat parah. Kekuatan pertempurannya bahkan lebih mengalir keluar darinya. Dia tidak bisa membalas sama sekali. Berhenti! Membunuh! Di sekitarnya, pasukan dan pengikut Raja Perang berteriak, menyerbu ke arahnya tanpa takut mati. Begitu orang yang seharusnya mereka lindungi meninggal, tidak akan ada akhir yang baik bagi mereka juga. Hong! Shi Hao berhenti bergerak. Pada saat ini, tubuh dan pikirannya jernih, terangkat ke keadaan yang indah. Dia memahami teknik berharga Kaisar Petir dan menyentuh keberuntungan alaminya. Pemahamannya maju selangkah lebih maju. Dia mulai mengambil langkah keluar seperti ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain, selaras dengan langit dan bumi. Petir mengiringi gerakannya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Seolah-olah ketukan drum terdengar di udara. Ah, seseorang berteriak sedih, terjebak dalam ritme ini. Darah orang itu mulai naik turun sebagai tanggapan, gemetar dengan langkah kakinya. Peu!
Wajah lebih dari 10 pembudidaya Formation Arrangement Real menjadi pucat. Di bawah jenis ritme khusus yang bergema dengan langkah kakinya, pada akhirnya, jantung mereka meledak, dan kemudian darah seluruh tubuh mereka meletus. Mereka mengangkat kepala dan jatuh ke tanah. Shi Hao menjadi tenang pada saat ini, menjadi satu dengan dunia ini. Seluruh tubuhnya berputar dengan simbol, dan kekuatan rahasia muncul. Akhirnya, suara Hong yang sangat besar terdengar, dan tubuhnya meletus dengan kekuatan magis yang tak ada habisnya. Kultivasinya naik selangkah lagi, maju dari tingkat awal alam pakar tertinggi ke tingkat menengah. Seluruh tubuhnya berputar-putar dengan cahaya yang berharga. Petir menjalin dan membersihkan tubuhnya. Kelelahan dari pertempuran besar tersapu dalam sekali jalan. Dia sekarang melonjak dengan vitalitas dan penuh energi darah. Dia memasuki keadaan bela diri yang luar biasa, mendapatkan pencerahan dan menembus belenggunya, naik satu level. Ini tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Orang-orang di sekitarnya tampak seperti sedang melihat hantu. Seberapa menakutkan orang ini? Langkahnya seperti drum pengejar hantu, mengguncang beberapa pembudidaya sampai tubuh mereka meledak, sementara dia sendiri bahkan meningkat di ranah kultivasi. Ini adalah hasil dari kondensasi langit dan bumi, menerima baptisan harmonisasi Dao Agung. Saat itu, ketika Shi Hao berada di alam bawah, demi melawan 7 dewa, dia buru-buru mengambil pil kelahiran kembali kecil untuk menjadi ahli tertinggi. Dia selalu merasa bahwa ini tidak terlalu baik. Menerobos seperti ini tidak akan menghasilkan fondasi Dao yang kuat. Setelah datang ke alam yang lebih tinggi dan memperbaiki hukum alam tubuhnya, dia telah menekan tubuhnya selama ini demi memadatkan kesemutan masa lalunya dan membuat fondasi Dao tubuhnya sempurna. Kalau tidak, dengan begitu banyak waktu telah berlalu, dia seharusnya sudah menerobos sejak lama. Sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Fondasinya kokoh dan benar-benar lengkap. Sekarang, dia dalam kondisi pemahaman magis yang luar biasa, dan dia secara alami menerobos. Mulai sekarang, tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya mengarah pada kesempurnaan, dan dia bisa dengan tenang berkultivasi. Pada saat ini, dia selaras dengan langit dan bumi. Petir merasuki udara, dan listrik meringkuk di sekelilingnya. Dunia petir kecil itu menjadi lebih realistis, hidup, dan hidup. Seiring dengan langkah kakinya, jenis ritme ini menjadi semakin menakutkan. Para ahli tertinggi semua menderita juga, memegang tangan mereka di atas hati mereka dan batuk seteguk darah. Kiang! Pada titik yang paling penting, dengan menjentikkan jari Shi Hao, pedang petir di tangannya mulai bergetar dengan suara memekakkan telinga, mengakhiri suara langkah kaki berirama ini. Namun, ini juga menakutkan. Hati beberapa ahli tertinggi terkoyak, dada mereka meledak. Darah menyembur dari tubuh mereka, mati di tempat. Suara pedang itu seperti simbol terakhir kematian. Itu meretas vitalitas para ahli tertinggi yang dibawa ke ritme ini, membunuh mereka dengan segera. Sekarang ada mayat tergeletak di mana-mana dan darah menutupi tanah. Shi Hao seperti Raja Iblis, membantai semua orang yang menghalangi jalannya. Tidak. Hanya ada beberapa orang yang masih hidup, tetapi mereka juga menderita luka parah. Mereka tidak bisa membantu tetapi melepaskan tangisan keengganan. Peu! Shi Hao mengangkat bilahnya dan menyapu keluar. Beberapa kepala terbang ke samping, dan darah mengalir lebih dari 10 kaki ke udara. Kemudian, dengan suara kiang, roh primordial mereka terputus. Hou! Di kejauhan, langit bergoyang dan bumi bergerak. Raungan marah merobek langit dan bumi. Dewa sejati itu telah bergegas kembali. Dia terlalu cepat, melesat dari cakrawala seperti seberkas sinar matahari terbit.
Setelah mengejarku begitu lama, kamu kembali terlambat. Shi Hao melihat ke kejauhan. Dia mengangkat pedangnya dengan tidak tergesa-gesa, dan kemudian dia menebasnya. Peu! Raja Perang tidak mau. Dia berteriak ke arah langit, tetapi kepalanya masih terbelah dua. Darah melonjak bersama dengan kilat ke udara. Ekspresinya dengan demikian membeku. Petir itu benar-benar tertahan di dalam tubuh Shi Hao, dan listriknya berhamburan. Dia menunjukkan teknik rahasia, menggunakan bumi menjadi beberapa inci kemampuan ilahi yang hebat, dan kemudian bersama dengan kilat, dia menghilang dari tempat ini. Dewa sejati meraung marah. Dia tiba dalam sekejap mata dan mengangkat tubuh Raja Perang yang hancur. Ekspresinya menyeramkan dan matanya merah. Rambut kepalanya semua berdiri. Tatanan alami langit dan bumi terjalin dan meledak seperti kilat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menjadi gila. Ini adalah Raja Perang dari satu generasi, namun di bawah perlindungannya, dia terputus di masa jayanya. Bahkan jika dia adalah dewa sejati, ketika dia kembali ke balapan, dia masih akan dihukum berat. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Bakat luar biasa dari ras perang terbunuh begitu saja, dan mati dengan sangat tragis juga. Sementara itu, pihak lain juga hanya seorang pemuda. Kami adalah klan Kaisar Perang. Dia meraung ke arah langit dengan sangat menyeramkan. Jika bukan karena Shi Hao menggunakan teknik berharga Kaisar Petir dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 100 li dengan awan listrik yang mengejutkannya, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa pertempuran sengit ini sedang terjadi. Siapa sebenarnya kamu? Di dunia sekarang, tidak banyak yang bisa membunuh Shan Tiange. Hanya pemuda dengan karakter Kaisar Perang yang bisa melakukannya. Tiba-tiba, dia menatap tanah. Ada kata berdarah yang ditinggalkan oleh mayat Shan Tiange yang hancur, Huang. Huang! Dewa sejati meraung. Rambutnya terangkat, mengalir ke langit. Dia didorong gila. Shi Hao dan Yun 11 berkumpul kembali. Tubuh rohaninya berada dalam kondisi yang agak mengerikan, luka-lukanya sangat parah. Setelah dikejar oleh dewa sejati begitu lama, dia hampir mati. Kamu kembali! Yun 11 terkejut. Shi Hao mengangguk. Dia membimbing tubuh spiritual kembali ke tubuhnya, dan kemudian dia mengedarkan teks tulang. Energi darah melonjak, memulihkan energi dasarnya, perlahan mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Khasiat pil surgawi masih ada, tidak sepenuhnya tersebar. Kamu membunuh Raja Perang. Ketika Yun 11 mengetahui tentang keberhasilan pertempuran ini, mulut kecilnya membentuk-bentuk. Oh. Dia sangat terkejut. Siapa saya? Jika saya mengatakan saya akan membunuhnya, maka tentu saja saya akan melakukannya. Mungkinkah kamu pikir aku akan membuang-buang waktuku, kata Shi Hao. Segala sesuatu tentangmu sempurna, hanya sedikit narsis. Yun 11 bergumam. Prestasi ini benar-benar mengejutkannya. Raja Perang dari satu generasi dikenal sebagai makhluk tertinggi muda yang berasal dari klan Kaisar Perang, namun dia dibunuh oleh pemuda di depannya begitu saja. Tak perlu dikatakan, ini pasti akan memicu keributan besar dan mengguncang dua klan besar ini. Tidak hanya perlombaan perang akan marah dan merasakan kesedihan yang tak tertandingi, bahkan perlombaan surgawi akan terkejut. Salah satu musuh besar masa depan mereka tersingkir begitu saja. Itu layak untuk dirayakan. Shi Hao sangat diuntungkan dari pertempuran ini. Tidak hanya dia menembus ranah kultivasi aslinya, dia juga mengerti sedikit tentang teks tulang perlombaan perang, teknik berharga, dan hal-hal lain. Nilai ini sangat bagus. Teknik berharga khusus seperti apa yang dimiliki ras surgawi? Saat mereka pergi, Shi Hao meminta bimbingan Yun 11. Kulitnya yang tebal bahkan berharap untuk mempelajari beberapa kemampuan divinik kecil dari Celestial Race.
dari manusia ke surga, apa sebenarnya itu? Dia ingin memahami lebih banyak tentang rahasia mendalam ras surgawi. Yang disebut surgawi hanyalah tahap pertama. Jika seseorang ingin benar-benar menjadi ahli yang tiada tara, untuk berkembang ke puncak surga, itu mewakili tingkat kehidupan yang lebih tinggi lagi. Yun 11 tidak waspada terhadap dia, menjelaskan kepadanya secara rinci. Dia berbicara tentang beberapa misteri, memungkinkan Si Hao untuk belajar sedikit. Sekarang setelah kamu bergabung dengan batu mandat surga, apakah proses kelahiran kembali akan berjalan lancar? Si Hao bertanya. Ada tahap berbahaya di mana saya akan membutuhkan orang lain untuk melindungi saya, jawab Yun 11. Keduanya berjalan sambil mengobrol. Si Hao mengerti banyak, sampai-sampai dia sekarang tahu bahwa selama tahap berbahaya itu, batu mandat surga bisa disita. Jelas bahwa dewa sejati di belakang mereka menjadi gila. Dia mengejar mereka selama ini, berharap menemukan Huang dan membalas dendam untuk Raja Perang. Namun, Si Hao baru saja menerobos, jadi kecepatannya agak meningkat, membuatnya semakin sulit bagi pihak lain untuk menangkapnya. Dia membawa Yun 11 bersamanya ke jantung medan perang kuno. Ada desas-desus bahwa medan perang kuno terbesar ini sebelumnya memiliki ahli yang benar-benar luar biasa yang mengawasinya. Darah, tulang, dan simbolnya semuanya terukir di sini, itulah sebabnya tempat ini begitu menakutkan. Ketika dua individu mendekati tempat ini, mereka melihat bahwa kekosongan itu berputar-putar dengan warna yang berbeda. Itu adalah rantai keteraturan ilahi yang terputus, tergeletak berantakan. Semua jenis cahaya warna-warni meletus. Itu sangat kacau. Sulit untuk mendekati wilayah tabu pusat, karena kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan rantai ilahi hukum alam menghancurkan tubuh mereka. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada tanaman di sana. Mereka terkejut. Wilayah tabu itu hijau dan subur dengan kehidupan. Ada tanaman hijau dan berkembang yang melepaskan kecemerlangan. Ada tanaman rambat dan bunga yang memiliki nuansa ungu dan merah yang indah, melengkung dengan cahaya warna-warni. Si Hao diam-diam menggunakan murid ganda untuk melihat apa sebenarnya itu. Ia langsung kaget, karena melihat sosok berbaju putih salju, luar biasa dan sendirian yang berdiri di wilayah tabu. Itu sangat mengejutkan. Ini adalah seorang wanita. Dia sudah memperhatikan Si Hao. Dia mengungkapkan senyum tipis. Gigi putihnya berkilau, penampilannya sangat anggun dan menawan. Dia mengalir dengan kecantikan, segera membuat Si Hao sedikit bingung. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Wanita ini terlalu unik. Rambut hitam halusnya lembut dan lentur, kulitnya yang seputih salju anggun dan matanya cerdas. Penampilannya benar-benar luar biasa, membuat Si Hao sejenak linglung. Orang ini berdiri di tanah tabu yang tertutup tulang ini di mana bunga dan tanaman bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia sangat istimewa. Pakaiannya yang seputih salju berkibar-kibar, pesona ilahinya di dunia lain. Dia benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, gempa kuat terdengar di langit di atas. Dao besar mengalir seperti air terjun, dan hukum alam seperti laut, tampaknya akan meruntuhkan dataran darah. Kaisar perang dan pertempuran celestial tua telah berakhir. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.